Selamat pagi Bung Jong Mantar. Selamat pagi, Pak. Nah, terima kasih ini sudah bersedia hadir di Brigade. Terima kasih sudah disambut saya. Ya, pagi ini kita berbincang-bincang Bung. Mana tahu ada yang poin-poin yang bisa diambil manfaatnya oleh publik. Jadi, biasa saya seperti itu, mengundang orang-orang, kemudian saya tanya-tanya kan, jadi berbagai sektor lah gitu. Jadi profesi apapun, karena saya berprinsip begini, orang yang paling baik itu kan yang paling bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi kalau ternyata ada orang-orang yang kemudian mempunyai nilai-nilai itu kan, sebaiknya kita gali, kemudian kita sebarkan kan, agar kemudian orang-orang bisa mendapati nilai-nilai yang positif konstruktif lah gitu ya. Baik Bung, ada penghantarnya nih bincang-bincang kita pagi ini, yaitu idealitas dihadapkan pada realitas, melahirkan keresahan jiwa, menumbuhkan semangat perbenahan, mewujudkan perjuangan-perjuangan. Jadi karena idealitas dihadapkan pada realitas ternyata nggak sama. Nah, itulah akhirnya melahirkan keresahan jiwa. Nah, akhirnya dari sana itu kemudian menumbuhkan semangat perbenahan, wujudnya adalah perjuangan-perjuangan. Itu penghantarnya. Baik Bung, bahwa Bung saya undang ke sini karena saya menemukan di YouTube kan seorang pemuda dari Indonesia Timur yang memiliki energi yang sedemikian dahsyat, berupa puisi-puisi lah, puisi-puisi yang energinya sangat berasa lah itu. Saya yakin itu diinisiasi dari hati. Tentunya. Iya, makanya sampai di hati kan gitu. Karena sesuatu yang dari hati, sesuatu yang dikeluarkan dari hati itu akan sampai di hati. Nah, ternyata sampai juga di hati saya. Berarti itu memang berasalnya dari Bung Jong Wantar yang aktif menyuarakan perjuangan. Sebenarnya latar belakangnya apa sih? Latar belakang pendidikan saya itu S1 Hukum, Pak. Satu hukum. Saya lulus SMA dari Kota Masohi, kemudian saya merantau ke Jakarta dan menempuh pendidikan tinggi S1 Hukum di salah satu kampus di lingkup Kabupaten Tangerang. Namanya kampus Universitas Pelita Harapan. UPH ya. UPH. Nah, jadi ternyata adalah sarjana hukum. Sarjana Hukum. Tapi di YouTube itu bergerak di sastra. Sastra. Ya, kan puisi itu salah satu karya sastra. Dan kemudian ternyata puisi-puisiannya itu berisi gebrakan lah gitu ya. Yang itu makanya kenapa kok orang hukum larinya ke sastra, terus kemudian juga malah mungkin tidak menggambarkan hukum sama sekali. Gitu. Nah itu bagaimana itu? Saya dari SMA, SMP, itu hobi saya adalah nge-rap. Nah, kami di dunia rap itu hip hop ya, dikatakan hip hop. Kami di dunia hip hop, dunia rap itu sudah terbiasa dengan menulis lirik sendiri. Jadi kami tidak seperti nanti kemudian orang lain tulis, kami yang nyanyikan atau kami yang rap, enggak. Kami terbiasa dengan tulis sendiri, dan salah satu seni yang saya suka dari dunia rap itu adalah dia punya rima, akhiran kalimat yang berbeda, yang sama, huruf yang sama. Nah, kemudian pada tahun 2020 saya diperhadapkan dengan kasus hukum masyarakat adat Sabuai di Pulau Seram. Sabuai di Kabupaten Seram bagian timur. Yang mana kami kemudian saya diminta oleh senior saya di bidang hukum, namanya Pak Justin Tuni, untuk membuat satu tulisan di Facebook. Nah, kemudian dia minta saya untuk membacakan sebagai puisi, dalam mode rekaman. Akhirnya jadi puisi. Itu pertama titik kali tolak ya? Pertama saya masuk di dunia sastra, di dunia puisi itu. Karena saya terinspirasi dari satu orang anak muda dari
Maluku Utara, tepatnya Tidore, namanya De Facto. Oh, oh yang De itu Facto. ya, Nah, channel satunya itu ya. kalau komandan pernah lihat channel Iya pernah puisi, dong. nah itu saya terinspirasi dari beliau itu. Oh begitu, justru De Facto itu yang lebih duluan daripada Jong Wantar ya. De Facto itu sudah lama malang melintang di dunia ini, di dunia puisi itu. Bahkan beliau udah dikenal di Indonesia Barat juga. Baru saya di situ. Saya baru masuk 2020 di dunia puisi, jadi masih sangat belia saya di dunia puisi itu. Tapi begini Bung, dari apa keterangan yang diberikan tadi itu, menurut saya, oke lah, sarjananya hukum, oke. Tapi ternyata minatnya atau juga bakatnya lah ya, itu di sastra malahan. Mungkin apa namanya ya, cita-cita itu lebih tersalurkan melalui sastra daripada hukum, kan gitu ya. Mungkin seperti itu mungkin ya, seperti itu. Kalau saya lihat tadi ya, wah, ternyata memang mulai dari musik hip hop tadi ya toh, yang memang ya kalau yang saya tahu itu hip hop, rap dan seterusnya itu kan lebih banyak cenderung ke kritik sosial ya, Ya. lirik-liriknya aja. Jadi saya pikir memang minat dan bakatnya justru di sastra, walaupun pendidikannya hukum kan, bungkusnya hukum, isinya sastra atau filsafat lah ya. Bisa. Nah itu jadi Serempet. mungkin kita juga bisa mengabarkan bahwa filsafat sebagai matter of science gitu. Jadi mungkin sebaiknya semua orang itu punya pengetahuan tentang filsafat ya. Karena kan semuanya pasti berangkat dari filsafat toh. Ya. Karena orang itu kan menjalani hidupnya itu pasti punya pandangan-pandangan. Nah itulah filsafat ya. Ya. Mungkin begitu ya. Jadi saya belum pernah ini sekolah soalnya. Komandan tidak sekolah tapi punya pengetahuan filsafat yang cukup mumpuni. Ya hanya merenung-merenung saja lah. Oke lah itu Bung ya. Berarti latar belakangnya sedemikian itu lah ya. Kemudian dalam menjalani aktivitas yang Bung pilih itu tadi, bungkusnya hukum, kemudian isinya sastra, filsafat, perjuangan-perjuangan. Dalam menjalani itu semua, pernah nggak sih mendapati ya tantangan-tantangan mungkin dari internal, dari eksternal? Tantangan dari internal itu, dari eksternal adalah membangun kesadaran orang. Kenapa saya pilih puisi? Karena saya kira puisi itu punya porsi yang berbeda dalam mengagitasi kesadaran orang lain. Saya membangun kesadaran. Kemudian sudah terbangun kesadaran itu, bagaimana caranya saya untuk memelihara kesadaran yang tadi saya sudah bangun dengan sedemikian cara melalui dunia sastra, khususnya puisi. Itu saya kira tantangan yang terbesar. Kalau misalnya ditanya tentang ancaman dan lain-lain, karena saya dicap sebagai pemberontak beberapa kali, saya kira nggak ada sih. Alhamdulillah untuk sampai saat ini nggak pernah. Ya karena mungkin begini, menurut saya nih ya. Oke lah, Anda menyuarakan yang sedemikian itu kan. Kemudian katakanlah ekstrimnya nih, hari ini Anda masih hidup gitu. Ya, begitu. Ya, kalau menurut saya itu ya karena kemudian hati nurani lah yang berbicara. Oke, mungkin ada ya pihak-pihak tertentu yang kemudian menganggap itu sebagai yang bagaimana, tapi ternyata hal yang disampaikan itu positif, konstruktif, kontributif gitu. Kan gitu kan. Bagi usaha-usaha memajukan ya kehidupan lah. Jadi sejauh ini tidak ada ya yang Tidak ada. kemudian terlalu bagaimana, ini kan karya sastra ya. Iya, karya sastra. Karena saya berpikir begini, kenapa saya berani? Karena saya pikir jika seseorang itu yang merupakan pendengar, kemudian jika mereka adalah orang-orang yang terdidik atau orang-orang yang punya nalar, sudah barang tentu mereka memaknai puisi-puisi yang ekstrim dalam tanda kutip itu sebagai agitasi membangun kesadaran. Mereka tidak serta-merta kemudian mencap sebagai provokasi dalam konteks negatif. Oleh karenanya saya berani. Nah cuma ya paling segelintir 1-2 orang lah. Tapi ketika nanti dikonfirmasi kan Bung bisa menjelaskan bahwa maksud saya itu seperti ini, kemudian ternyata nilainya positif, konstruktif kan gitu kan. Iya.
Bahkan sebelum saya menjelaskan pun orang lain sudah menjelaskan dulu kan Oh, kepada orang yang protes. oke. Isinya seperti apa, arahnya kemana. Oke. Jadi nggak perlu mencari-cari ini John Wanter ini orang mana, mencari-cari nomor HP-nya berapa. Nah itulah yang waktu itu saya lakukan kan. Ya. Jadi saya memang mencari-cari apa keterangan ini John Wanter ini. Tapi saya yakin ini orang Maluku ini. Karena dari apa ya dari logat yang saya dengar, oh ini orang Maluku pasti. Dan saya yakin ini orang Pulau Seram ini kan gitu. Aksen ya. Nah dari aksennya itu yang saya telusuri itu. Oke lah. Kemudian begini Bung, ada penghantar lagi nih kan. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan aku guncang dunia. Nah, itu kan quote-nya Bung Karno, presiden pertama kan? Atau yang mencetuskan pembangunan kota Masohi kan? Nah, dalam konteks berbangsa bernegara hari ini, bagaimana sih menurut Bung pemuda itu sepatutnya harus bagaimana dikaitkan dengan tadi quote-nya Bung Karno tadi itu kan 1000 orang tua itu bisa Bung Karno itu mau mencabut Semeru dari akarnya, tapi hanya 10 pemuda Bung Karno berpikir bahwa beliau bisa mengguncangkan dunia. Nah, dalam konteks berbangsa bernegara hari ini dikaitkan dengan quote tadi itu, sebaiknya pemuda hari ini itu bagaimana sih? Saya kira Tuhan menciptakan setiap manusia itu dengan keunikan tersendiri. Ada keunikan berupa kita katakan chip dalam tanda kutip yang Tuhan masukkan ke dalam setiap ruh dan jiwa manusia, pribadi manusia. Yang kemudian bagaimana chip itu, bekal itu dilakukan, digunakan untuk memanusiakan orang lain. Memanusiakan manusia ya? Memanusiakan manusia. Ini nyambung ini. Poinnya di situ. Nah, saya kira setiap manusia yang punya keunikan tersendiri itu, misalnya saya di bidang seni, gitu. Saya di bidang seni, ya saya membangun orang lain, membangun kesadaran kepada orang lain dengan porsi saya. Jadi setiap perjuangan saya kira itu proporsional. Misalnya Bapak Komandan di TNI Angkatan Darat dan seorang perwira menengah dan insya Allah nanti udah menjadi jenderal beberapa waktu ke depan, jenderal yang hebat tentunya. Komandan bisa membangun manusia lain dari porsi yang komandan punya, yang sekarang ini kan. Gitu. Nah ada juga yang di bidang dosen misalnya, akademisi, ya mereka juga punya porsi tersendiri. Artinya bahwa setiap manusia punya keunikan tersendiri itu bagaimana caranya dia untuk membangun manusia lain. Nah, karena jika Tuhan memberikan kita bekal yang istimewa dalam tanda kutip, kita akan berdosa jika tidak menggunakan itu. Nah, dalam konteks pemuda hari ini, saya kira pemuda adalah tonggak perjuangan bangsa beberapa waktu ke depan. Pemuda harus punya kesadaran. Dan kesadaran yang saya maksudkan adalah bukan kesadaran yang kemudian kita bangun, tidur lalu kita bangun, kita kucek-kucek mata, itu dibilang sadar, bukan itu. Tapi kesadaran yang lebih universal. Kesadaran yang lebih universal, lebih luas dan lebih dalam. Di mana ada keterhubungan atau sinkronitas antara ruh dengan jiwa dan jasad. Jika itu terjadi, maka manusia akan mencapai kesadaran. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, maka dia dengan sendirinya dituntun oleh alam semesta untuk mengelaborasi potensi yang dia punya untuk merubah kesalahan tadi menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Nah itu fungsi pemuda untuk era ini, saya kira demikian. Nah tapi kan banyak nih kemudian pemuda-pemuda kita itu justru melakukan perbuatan-perbuatan yang kontraproduktif gitu. Ya. Padahal kan cita-cita kita bersama itu bagaimana sih kita kemudian sejahtera bersama-sama, kan itu terlindungi bersama-sama, kan itu cita-cita apa bangsa kita ya waktu itu. Kemudian kenapa sih kok kita bersepakat untuk menjadi sebuah negara bangsa Indonesia itu kan itu kan ada cita-cita nasional, ada tujuan nasional. Ternyata pemuda di hari ini banyak juga yang tidak selaras dengan itu. Nah itu loh.
Jadi ya memang apa tadi, membangun kesadaran ya, membangun kesadaran kepada orang-orang yang tidak sadar tadi kan gitu ya, mungkin begitu ya. Saya kira demikian, karena dari 100 orang misalnya itu mungkin hanya beberapa yang punya kesadaran dalam tanda kutip tadi begitu. Nah, bagaimana satu orang manusia yang misalnya dikatakan, misalnya saya katakan 10 lah dari 100 orang-orang ini, bagaimana caranya mereka menyebarkan kesadaran yang mereka punya dengan misalnya mereka menangkap gejala-gejala semesta Ya. lalu kemudian mereka menyebarkan kesadaran kepada orang-orang lain. Misalnya satu orang 10 nih, satu orang satu lah Ya. ya, berarti kan udah 20. Ya. Nanti yang lain juga terpanggil dengan itu. Nah, itu akan, kesadaran itu akan tersebar dengan sendirinya. Walaupun itu kita bisa bilang bahwa itu dunia idealisme gitu. Idealnya seperti ini. Tapi realitanya seperti apa? Nah, itu akan terbangun dengan sendirinya. Seperti kalau misalnya ada keseriusan dan tuntunan semesta itu kita jadikan sebagai jadi apa? Hal yang harus kita kejar. Oke. Jadi banyak poin ini Bung yang saya kemudian dapat kan. Artinya saya juga pernah berpikir bahwa persoalan-persoalan itu timbul karena orang-orang tidak serius menjalankan perannya. Ya, jadi ternyata Bung pagi ini menyoal juga tentang keseriusan gitu loh. Jadi wah, ternyata kita seide sefrekuensi ya. Maka semesta memperjumpakan orang-orang yang seide sefrekuensi kan gitu ya. Amin. Oke lah. Berarti itu ya, rekomendasinya adalah para pemuda ini memang harus apa namanya membangun kesadaran dirinya sebelum nanti dibangunkan oleh orang lain kan gitu ya. Ya boleh juga dibangunkan oleh orang lain kan, tapi alangkah baiknya dibangun kesadaran oleh dirinya sendiri gitu ya. Oke. Selanjutnya apa sih yang perlu diinisiasi? Hal ideal apa yang perlu diinisiasi demi memajukan organisasi, negara, dan lebih luasnya lagi peradaban manusia ini? Apa hal ideal yang saat ini sangat urgen untuk diinisiasi? Dari kacamata Bung yang tadi seorang sarjana hukum, tapi justru aktifnya di seni, khususnya sastra. Saya kira untuk membangun bangsa yang sebesar Indonesia ini, kita tidak cukup dengan menyuarakan saja, karena budaya literasi kita masih tergolong rendah. Begitu. Jadi tingkat literasi kita sedunia ini urutan 10 terakhir ya. Itu yang saya kira mempengaruhi. Walaupun kita getol komandan dengan porsi komandan sendiri dari TNI misalnya, saya dengan porsi saya di jalanan, kita sekuat apapun, saya berjuang tapi saya punya pesimis tersendiri, saya punya skeptis tersendiri dalam hal itu, karena ketika kami menyuarakan itu juga kadang ditanggapi secara negatif oleh orang-orang tertentu yang mungkin ingin menggoreng atau motif apa saya nggak tahu. Tapi saya kira itu adalah budaya literasi. Kalau masalah yang kita punya untuk bangsa ini sekarang, budaya literasi kita yang rendah itu, sehingga untuk maju ke arah yang lebih baik itu agak sulit. Nah, oleh karenanya saya kira budaya literasi kita harus ditingkatkan dengan cara apapun. Kalau bicara dengan cara apapun, kalau pemerintah punya tugas untuk itu, diamanatkan oleh undang-undang, regulasi negara kita dan konstitusi, pemerintah punya tugas untuk memajukan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah dengan porsi Indonesia, rakyat Indonesia dan kemudian wilayah NKRI yang seluas ini, apakah bisa mencapai seluruh pelosok? Saya kira belum ya. Untuk idealnya suatu negara yang sebesar ini, kesejahteraan didistribusikan kepada seluruh pelosok, itu saya kira belum tercapai untuk saat ini. Nah, oleh karenanya kita yang di luar sistem pemerintahan, di luar sistem negara, kita sebagai orang-orang terdidik punya tanggung jawab juga untuk itu, menyebarkan daya literasi kita kepada seluruh orang untuk
maju sama-sama. Kita mengajak seluruh siapapun. Saya dengan posisi saya di bidang puisi, saya menyampaikan lewat puisi. Seperti itu. Ya saya kira dengan demikian maka negara kita akan menjadi negara yang bisa maju ke depan dari posisi yang sekarang ini. Oke. Saya jadi kemudian ingat salah satu quote-nya Socrates, Bung. Ya, jadi bahwa tadi kan hal ideal itu ternyata ya masih relatif sulit untuk dicapai, ya. Apalagi dihadapkan pada konteksnya negara yang seluas ini gitu ya. Sedangkan kita ngurusi anak kita saja yang hanya 2 misalnya, satu pikirannya ke sana, satu ke sini, itu udah repot. Apalagi ngurusi yang sekian ratus juta, ngurusi yang sekian miliar penduduk bumi ini kan gitu. Nah jadi Socrates itu sekitar 2500 tahunan yang lalu lah gitu kan, itu sudah pernah berujar bahwa untuk membangun kesempurnaan manusia itu tidak bisa sendiri-sendiri, ternyata harus bersama-sama membangun kesempurnaan itu. Nah artinya apa? Misalnya Bung sendiri di sektor itu sendirian dia nggak bisa memang. Saya juga begitu, di sektor sini sendirian dia nggak sanggup juga. Nah satu-satunya jalan menurut Socrates itu bersama-sama, ya. Artinya kolaborasi kan. Nah maka pagi ini kalau kita berjumpa ini sudah langkah yang positif lah gitu ya, yang kemudian mudah-mudahan bisa terlanjutkan. Yang jelas niat kita itu adalah bagaimana memajukan organisasi di tempat kita berada, memajukan negara kita, kemudian memajukan peradaban manusia bersama negara yang lain kan. Termasuk yang saya pernah merenung kan, kenapa sih kok orang itu di dunia ini ya bisa menyelenggarakan atau membuat ranking literasi, tingkat literasi penduduk dunia itu atau negara-negara dunia, sehingga kemudian didapatkan Indonesia itu urutan 160 ke atas, 160 ke belakang gitu kan, artinya 10 terakhir. Lalu kita bisa sampai punya ranking, berarti kan ada orang yang menyelenggarakan penilaian tuh, atau survei lah gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa orang itu rela menyelenggarakan survei itu? Kan pasti itu memakan waktu, biaya, tenaga, biaya kan gitu. Nah, kenapa orang bersedia membiayai, menyediakan waktunya, mengorbankan tenaganya? Kenapa bisa seperti itu? Saya pikir ternyata gini, mereka itu juga menghendaki kita maju sama-sama. Ya, penduduk dunia ini maju sama-sama sehingga kita sejahtera sama-sama kan begitu kan. Hidup berdampingan dengan miliaran manusia yang lainnya di planet yang sama. Maka ya kita mari untuk hidup bersama-sama, kita buat nyaman sama-sama kan gitu. Semua orang kan pengen nyaman tuh, Bung. Masa ketika aku nyaman harus menjajah kenyamanan orang lain kan gitu. Maka mari kita nyaman sama-sama. Kira-kira begitu, Bung ya. Oke. Sebelum kita tutup ini, Bung, saya pikir nggak perlu ya, kalau saya sih pengennya lama. Tapi karena ya keterbatasan semuanya lah ya. Yang penting walaupun singkat tapi memang benar-benar isinya padat gitu. Artinya walaupun kecil tapi bermutu, walaupun sedikit tapi berkualitas. Terakhir mungkin closing statement lah dari Bung, mungkin tentang harapan-harapan kepada pemuda-pemuda, kepada negara, kepada peradaban manusia dan seterusnya. Silakan. Saya tidak jauh-jauh dari kesadaran, karena konteks dan konsep kesadaran ini adalah ya menjadi dasar yang kemudian akan membawa kita, menuntun kita sebagai seluruh manusia di seluruh dunia untuk berada di titik yang lebih baik, yang ideal, walaupun agak sulit tapi akan menuju ke situ. Yang terakhir saya tutup dengan kalimat dari puisi John Wanter, jika tak sudi percaya, berkiblatlah pada cinta. Karena pencipta adalah pecinta yang bersemayam dalam isyarat tanpa terkata. Wah, jadi ternyata cinta ya poinnya. Poin intinya cinta ya. Karena kita memiliki kesadaran, kita akan dituntun oleh alam semesta, oleh Tuhan melalui alam semesta untuk mencapai cinta. Jika kita semua manusia mempunyai cinta itu, maka dunia akan lebih baik.
Ya, mencapai konteks ideal itu mungkin akan menuju ke situ walaupun agak sulit. ya. Nah ini saya jadi ingat yang apa perenungan saya sendiri nih. Jadi bahwa betapa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan itu dengan dan karena cinta. Jadi ternyata jika tidak ada cinta ya tidak akan tercipta alam semesta kan. Jadi ternyata poin intinya itu adalah cinta. Adalah. Terima kasih Bung atas kesetiaannya. Mudah-mudahan poin-poin yang kita diskusikan tadi itu bisa diambil atau diadopsi, dimanfaatkan oleh orang banyak. Amin. Ya mudah-mudahan itu menjadi amal jariah kita ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih.